Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Firman Saputra. Nama saya Ovi Ferenisa. Saya Muhammad Fadil. Saya Muhammad Chandra. Saya Kisha Putranjani. Perkenalkan, nama saya Nabila Malik Putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aska Usnan. Indonesia diketahui mengalami beberapa perubahan demokrasi, diantaranya Yang pertama ada demokrasi parlementer dari 1945 sampai 1959. Yang kedua demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1965. Demokrasi Pancasila era Orde Baru dari 1965 sampai 1998. Yang keempat demokrasi reformasi 1998 sampai hingga saat ini sekarang ini. dan kami akan menjelaskan mengenai sekilas sedikit mengenai politik dan ekonomi di demokrasi terpimpin. Kondisi politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi semua keputusan dan pemikiran terpusat kepada pemimpin, yakni Soekarno. Masa demokrasi terpimpin adalah pada tahun 1959 sampai dengan 1965, menandai berakhirnya demokrasi liberal, yang ditandai dengan mundurnya Insinyur Juanda sebagai Perdana Menteri. Demokrasi terpimpin dilandasi oleh sila keempat Pancasila. Kata dipimpin kemudian ditafsirkan sebagai demokrasi yang harus dipimpin oleh tokoh tertentu, yang tidak lain adalah Soekarno. Ada 3 hal pokok yang melatar belakangi berlakunya demokrasi terpimpin, yaitu sebagai berikut. Konstituante gagal menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Terjadinya masalah keamanan nasional berupa gerakan separatisme di berbagai wilayah. Seringnya pergantian kabinet menyebabkan program-program ekonomi tidak dapat dijalankan secara utuh. Sisi politik pada masa demokrasi terpimpin yaitu dominasi kekuatan politik di tangan presiden, pembatasan hak politik rakyat, munculnya partai penguasa atau partai mayoritas semakin besar, peranan militer dalam dui fungsi, ABRI, politik, luar negeri, OFDEO, dan info. IR Soekarno pun membantu kabinet kerja dengan dirinya sendiri Perdana Menteri dan IR Juanda sebagai menteri pertama. Mereka dilantik pada 10 Juli 1959. Program utama kabinet ini mengatasi masalah sedang pangan, meningkatkan kemampuan di dalam negeri, dan mengembalikan IR Barat. Program kabinet kerja. Adapun nama kabinet, masa pemerintahan, dan nama pimpinan di bawah sini. Kebijakan politik masa demokrasi terpimpin. 1. Konfrontasi Malaysia. Pemicu konfrontasi antara Malaysia dengan Indonesia yaitu adanya rencana Malaysia serta Singapura untuk bergabung dan membentuk Federasi Malaysia. Langkah ini dianggap sebagai proyek neokolonialisme Inggris guna mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara, tetapi ditolak tegas oleh Filipina serta Indonesia. Yang kedua, pembebasan Irian Barat. Salah satu kebijakan politik tadi yang juga program wajib kerja di masa demokrasi terpimpin adalah pembebasan Irian Barat. Hal ini berkaitan dengan putusan konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 yang menetapkan masalah Irian Barat akan diselesaikan selama dalam waktu setahun. 3. Politik mahasiswa. Selanjutnya ada politik mahasiswa yang disebut sebagai salah satu penyimpangan demokrasi terpimpin. Hal ini disebabkan tujuan politik mahasiswa bukan demi kesejahteraan rakyat, melainkan mewujudkan tujuan Soekarno untuk menonjolkan kemegahan Indonesia di mata dunia. Kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, perekonomian Indonesia mengarah pada sistem perekonomian etatisme. Artinya, seluruh kegiatan ekonomi diatur dan dikendalikan pemerintah. Etatisme disebut pula sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando menghambat perkembangan ekonomi. Akibatnya terjadi defisit keuangan negara dari tahun ke tahun. Defisit terjadi ketika pengeluaran negara terus bertambah sementara pemasukan stagnan bahkan berkurang. Kondisi ekonomi. Pada 28 Maret 1963, pemerintah mengeluarkan landasan baru bagi perbaikan perekonomian negara, yaitu Deklarasi Ekonomi atau DEKON. DEKON berisi 14 peraturan pokok. Pembentukan DEKON bertujuan menciptakan perekonomian yang bersifat nasional, demokratis, dan bebas dari pengaruh sisa-sisa imperialisme, sehingga dapat mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia yang terpimpin. Namun dalam pelaksanaannya, DEKON justru membuat perekonomian negara mengalami stagnasi.
Bahkan pada 1961 sampai 1962, harga-harga barang mengalami kenaikan hingga 400%. Kondisi ini semakin diperparah dengan keluarnya Indonesia dari PBB sehingga dihentikannya kegiatan ekspor. Selain itu pun bantuan asing berhenti karena Soekarno menolak bantuan dana sebesar 400 juta dolar AS. Kondisi perekonomian yang buruk menjadi salah satu alasan demokrasi terpimpin dalam tahun 1959 sampai 1965 gagal di Indonesia. Kondisi ekonomi kala itu menjadi salah satu kondisi terburuk dalam catatan sejarah Indonesia. Beberapa masalah yang dihadapi yakni yang pertama adalah ekspor dan investasi merosot, kedua menipisnya cadangan devisa, ketiga inflasinya mencapai ratusan persen, dan terakhir keempat harga kebutuhan pokok mahal. Dan adapun penyebaran antara lain: 1. Indonesia baru merdeka. 2. Memberantakan dan gejolak politik terjadi berulang kali. 3. Indonesia berkonfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat. 4. Anggaran negara dihamburkan untuk proyek politik Presiden Soekarno. 5. Kebijakan yang dikeluarkan gagal untuk menyelamatkan perekonomian. Kebijakan demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan Bappenas. Pada tahun 1959, pemerintahan membentuk Dewan Perancangan Nasional atau Bappenas yang diketuai oleh Muhammad Yamin. Adapun beberapa tugas Bappenas, yaitu antara lain menyusun rencana jangka panjang dan rencana tahunan bagi pembangunan di tingkat nasional dan daerah, menyiapkan dan menilai hasil kerja mandataris untuk MPRS serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan. 2. Penurunan nilai uang dan devaluasi. Kemudian pada 25 Agustus 1959, pemerintah membuat kebijakan mengenai devaluasi atau penurunan nilai uang dengan ketentuan sebagai berikut. Uang kertas 500 perak menjadi 50 perak. Uang kertas 1000 menjadi 100 perak. Pembekuan semua simpanan di bank yang melebihi 25. Kebijakan tersebut dilakukan demi membendung tingginya inflasi yang terjadi kala itu, jadi diharapkan mata uang yang beredar di masyarakat berkurang. 3. Deklarasi ekonomi. Demi bisa memperbaiki kondisi ekonomi secara menyeluruh, pemerintah mengeluarkan deklarasi ekonomi pada tahun 1963 yang berisi tentang 14 peraturan pokok. Deklarasi ekonomi ini dikeluarkan sebagai salah satu strategi untuk mensukseskan pembangunan yang dirancang Bappenas. Deklarasi ekonomi ini mengalami kegagalan karena tidak terwujudnya pinjaman dari IMF sebesar 400 juta dolar AS. Peleburan bank. Kebijakan ekonomi yang terakhir adalah peleburan bank yang dilakukan pada tahun 1965. Jadi, pemerintah berusaha menyatukan semua bank negara dalam bank sentral yang berfungsi sebagai bank sirkulasi, bank sentral sekaligus bank umum. Hingga akhirnya demokrasi terpimpin berakhir segera sesudah terjadinya peristiwa gerakan 30 September tahun 1965. Itu dia presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.